Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Lebih semangat lagi kalau saya ucap selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi sambil mengepal. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Tuban beserta jajaran Bapak Ibu Guru yang sudah memberi kesempatan pada kami untuk melaksanakan sosialisasi pencegahan bullying dan kekerasan dan memberikan materi tentang paham terorisme di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tuban. Pada kesempatan pagi ini saya biar enak, masih muda ya nih, panggil Kak aja. Saya memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Reza Rafsanjani. Ada yang namanya Reza? Reza Arab. Adanya namanya Rafsanjani. Jadi nama saya itu terlalu berat. Ini adalah doa orang tua saya. Jadi Reza itu terinspirasi dari Presiden Iran, Reza Pahlavi, yang hari ini negara lagi ribut ya, Iran. Itu punya presiden namanya, dulu itu Reza Pahlavi. Terus ada presidennya lagi namanya Muhammad Rafsanjani. Jadi dua-duanya itu pernah menjadi presiden. Lah ini doa dari orang tua saya. Makanya kalian harus bangga ketika punya nama. Itu adalah bentuk dari doa orang tua kalian. Ya. Nama anak-anak hari ini tuh udah modern semua anak-anaknya. Masih ada yang namanya Tono, Wanto, Yanto. Udah gak ada lah anak-anak hari ini ya. Namanya Gabriel, Angel gitu ya. Adik-adik yang saya hormati, Kak Reza hari ini mau sosialisasi. Kak Reza dari Duta Damai BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Siapa di sini yang pernah mendengar kata teroris? Apa teroris itu? Ada yang bisa jawab gak? Maju ke depan kalau ada yang mau dijawab. Apa teroris itu? Hah? Saya mau punya aturan dulu sebelum saya mulai. Ini aturan. Kalau ada yang ketahuan Kak Reza, saya suruh maju. Saya kasih panisme. Gak boleh pegang HP. Silakan HP diletakkan di dalam saku. Silakan. Kita harus bisa menghargai satu sama lain. Kalau ada orang ngomong di depan, hargai. Gak ada pegang HP ya. Kalau pegang HP artinya mereka kecanduan. Kenapa saya bilang kecanduan? Kalau udah kecanduan itu berarti harus diperiksakan di dokter psikologi. Bayangkan kita lagi ngomong kayak gini tiba-tiba ada asik main HP. Berarti kan dia nggak bisa lepas dengan HP. Seperti orang judol udah nggak bisa lepas dengan ngeslotnya. Seperti orang make bahan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, nggak bisa lepas. Sama. Kalau kalian ada orang ngomong di depan masih main HP, berarti kalian dunianya sudah di ruang digital. Interaksi sosialnya kalian kurang. Siapa di sini yang lebih penting baca buku atau pegang HP? Siapa yang ngomong baca buku? Silakan maju di sini. Buku apa? Silakan jelaskan ke saya. Saya kasih hadiah. Silakan. Kalau ada ngomong setiap 1 hari menyempatkan baca buku, silakan maju ke depan. Saya kasih hadiah. Loh, ada uang kan? Buat uang jajan kalian. Silakan maju, baca buku apa, jelaskan isi buku itu. Maju ke depan. Masa gak berani? Tadi saya ngisi di MTS Negeri 2 Tuban itu ada yang maju kok. Menjelaskan dia baca buku apa. Angkat tangan maju gak apa-apa. Mumpung ada uang jajan dari Kak Reza.
Jangan bilang baca Al-Quran atau buku pelajaran, buku yang lain. Boleh novel, boleh. Tapi harus bisa menjelaskan isi novel itu apa, maknanya apa. Ya maju, silakan. Dua gak apa-apa, dua sini. Ini contoh teman kalian yang berani dan baca buku ternyata. Ayo agak cepat. Perkenalkan satu dulu. Namanya siapa? Nyalakan dulu mic-nya. Perkenalkan, nama saya Aika Chandra dari Gugus Nasiruddin. Buku apa yang dibaca? Saya pernah membaca novel berjudul Laut Bercerita. Apa isi dan makna yang bisa kita ambil apa di situ? Ceritakan, singkat. Novel itu menceritakan tentang tahun 1998 yang menceritakan era reformasi pada tahun itu. Banyak anak muda yang demo di Jakarta untuk menegakkan hukum negara. Banyak anak muda yang dibunuh oleh presiden kita yang berakhir tidak bisa kembali pulang ke rumah mereka. Dan novel itu menceritakan tentang perjuangan-perjuangan anak muda yang ingin menjadikan negara kita negara maju, tapi berakhir mengenaskan. Cukup? Cukup. Satunya silakan. Perkenalkan semuanya, nama saya Zara Aziza, biasa dipanggil Zara dari Gugus Asadullah. Saya membaca salah satu novel yang berjudul Apsara Majal, Sang Putri, dan Apsara Majal, Sang Prameswari. Itu adalah novel sejarah yang menceritakan Majapahit, yaitu Prabu Hayam Wuruk dan istrinya Sri Susumna Dewi atau yang biasa kita sebut Sudewi. Awalnya saya pikir malah Hayam Wuruk itu bersama Dyah Pitaloka. Ternyata Hayam Wuruk itu menikah dengan Sri Sudewi karena banyaknya di internet yang bilang dan meromantisasi Hayam Wuruk bersama Dyah Pitaloka. Udah, itu. Iya. Apalagi? Udah cukup ya? Iya. Saya ambilkan hadiahnya. Ada lagi nggak sih? Aku lupa bukuku di rumah nggak tak itu. Aku lupa judulnya. Cerita The King. The King apa? Aku itu Bandung After Rain. Aku belum beli yang Bandung. Aku baca Bandung. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk adik-adik yang di depan ini. Silakan kembali. Hebat, bisa menjelaskan dengan singkat. Silakan duduk. Itulah pentingnya kita itu membaca. Karena jendela ilmu adalah membaca. Kalau hari ini anak fokus di media sosial, pegang HP, dia akan lupa yang namanya membaca. Saya bilang tadi, kalau anak sudah kecanduan HP, dia lupa dengan buku. Nanti bahayanya media sosial, Kak Reza sampaikan. Yang pada akhirnya hari ini menjadi perhatian kita semua bahayanya di ruang digital. Next Kak, materinya. Sekolah Damai, Duta Damai Jatim Guestu School menumbuhkan ketahanan satuan cek. Ya, ini Kak Reza kebetulan selain di BNPT juga di Komdigi, Kementerian Informasi Digital sebagai penyuluh. Makanya lebih banyak ngomong ruang digital nanti. Next Kak. Nah, pernahkah candaan menyakiti teman? Pernah enggak merasakan ini? Candaan yang menjadi sakit. Siapa yang di sini suka membuli temannya? Coba bayangkan, kalau posisi yang membuli itu kalau dibuli balik sakit hati enggak? Makanya jangan membuli temannya. Kalau bercanda itu cukup sekali. Kalau berlebihan itu sudah masuk yang namanya bullying. Apalagi ada yang tidak nyaman dalam bercandaan itu. Itu segera diberhentikan candaannya. Ya. Kalau masih ada yang suka menjadi sok jagoan, bully temannya, melakukan kekerasan, nanti saya tanyakan ke guru BK-nya. Kalau ada sampai anak eman yang melakukan bullying dan kekerasan.
Nggak boleh dalam pendidikan kita nggak boleh membuli teman satu sama lain. Next Kak. Next. Nah, ancaman di sekitar kita. Kalau di sekolah tawuran antar pelajar, ini lagi marak. Siapa yang di sini menjadi geng, ketua gengnya? Rata-rata anak-anak yang tertangkap di kepolisian itu seumuran kalian. Kalau enggak MTS, MA, atau SMP atau SLTA. Kebanyakan yang tertangkap itu karena apa? Ya tawuran. Masalah pribadi dibawa secara besar-besaran. Nah kalau gentle ya one by one, gak usah ngajak temannya. Akhirnya menjadi tawuran antar pelajar. Ini sering terjadi kasus gak di mana-mana, ya gak di mana aja. Semua sekolah hampir ada kasus ini. Dipicu apa? Pergaulan bebas, memakai konsumsi obat terlarang. Kalau nggak gitu, ya namanya masih remaja ya, cinta monyet. Pacarnya direbut temannya, akhirnya ngajak temannya untuk mengeroyok temannya yang lain. Ini yang sering terjadi di sekolah. Kalau sudah tertangkap polisi, yang malu siapa? Orang tua. Sekolah juga akan dipanggil nanti kalau yang tertangkap. Kedua pengeroyokan, hampir sama dengan tawuran antar pelajar. Terus kekerasan senior terhadap junior. Kalian sebagai junior ya ini, seniornya melakukan kekerasan enggak selama ini masuk sekelas? Baik, baik ya? Alhamdulillah. Ini secara fisik adik-adik, secara ruang digital. Cyberbullying dan pencemaran nama baik, ini sering terjadi. Kalian itu kalau ngetik sesuatu di media sosial kadang juga enggak berpikir, ini menyakiti hati teman atau enggak. Kadang meneruskan berita-berita hoax, ini juga sering terjadi oleh anak-anak. Tanpa berpikir, saring sebelum sharing. Lah, pentingnya literasi digital ini. Oke, kalian enggak membaca buku enggak apa-apa, tapi dengan kecanggihan media sosial, itu kan sudah banyak literasi-literasi digital. Seharusnya itu yang dibaca. Tapi kenyataannya enggak. Lebih banyak ini, pencemaran nama baik, di WA grup kadang nyebut nama temannya. Kalau enggak gitu ngolok-ngolok nama panggilan orang tua, ya kan? Nah, kadang kalian enggak berpikir, saya mau ngetik ini menyakiti hati teman apa enggak? Apakah ini bahaya apa enggak? Sudah sering terjadi juga nge-share hal-hal yang beritanya belum jelas, akhirnya dipanggil oleh polisi juga, didatangi oleh polisi juga, karena dianggap hoax, ternyata disebarkan. Karena hari ini anak-anak kalau nggak dibekali literasi digital, tidak bisa membedakan mana berita fakta, mana berita hoax. Apakah kalian tipikal-tipikal yang nge-share aja kalau ada berita? Atau suka ngetik sembarangan di Facebook? Yang paling parah itu media sosial, bahasanya yang nggak bisa dikontrol itu di Facebook. Jadi Kak Reza itu juga sering ngontrol, karena Duta Damai itu di media itu juga menjadi kontra narasi, sering melihat paling banyak itu Facebook yang mencemooh, kata-kata kasar itu di Facebook, dengan kata-kata yang tidak pantas. Nah, video penyebaran video kekerasan, dikit-dikit kita berantem diviralkan. Nanti yang malu siapa? Sekolahnya kan, kayak yang barusan kemarin di Jenuh itu ada anak pelajar dibully temannya diviralkan. Kok gak berpikir mau memviralkan itu jangka panjangnya seperti apa? Ya urusannya panjang malah, berurusan dengan polisi, berurusan dengan dinas perlindungan anak, terus psikologi korban itu juga terancam, pelaku juga terancam karena viral, dibully satu wilayah Tuban. Anak itu ternyata menjadi pelaku bullying. Sudah pernah lihat beritanya yang di MTS Jenuh itu? Terus barusan kemarin itu di perumahan mana itu, di Jalan Soekarno-Hatta, perempuan itu dipukuli teman-temannya perempuan. Hari ini tuh kalau dulu itu kan terkenalnya laki-laki ya, perempuan sekarang juga punya geng ya, mukuli teman-temannya sendiri, bayangkan. Bersyukurlah kalian yang sekolah di madrasah, secara akidah, secara keagamaan, kalian dibekali.
Ya, next Kak. Terus, next. Nah, realita pahit di dunia pendidikan. Nilai intoleransi itu semakin tinggi. Pertemanan kalian itu terkadang memandang latar belakang, suku, budaya, ya pokoknya memilih-milih teman lah. Padahal kalian itu jelas, di agama juga jelas, ukhuwah Islamiyah, menjaga persaudaraan dan persatuan. Tapi kalian ternyata kalau ada yang berbeda itu suka mencemooh ataupun menyindir, entah itu secara langsung atau di WA group. Lah, ini bahaya. Kedua, bullying, ini paling banyak terjadi di dunia pendidikan. Semoga di Man Satu Tuban gak ada yang suka membuli temannya, apalagi melakukan kekerasan. Ketiga, kekerasan fisik maupun verbal, ini sampai ke tawuran, berkelahi. Kalau gak terima diajak gelut, lah ini bahaya. Terus cyberbullying, ini di ruang digital, tadi yang Kak Reza sampaikan. Suka mencemooh temannya, suka membuli temannya di ruang digital. Padahal jejak digital itu susah dihapus. Kenapa Kak Reza bilang gitu? Meskipun kalian menghapus, jejak itu akan selamanya ada. Yang bisa membuka jejak itu adalah Kementerian Informasi dan Digital. Jika ada kasus, oh anak ini pernah melakukan ujaran kebencian di media sosial. Makanya dihati-hati kalau mau komentar di media sosial. Ya, ingat dihati-hati. Meskipun kalian mensandi HP kalian seprivasi mungkin, kalau sudah yang namanya negara, itu bisa melakukan intervensi di privasi kalian. Kenapa saya bilang gitu? Pernah enggak mendapatkan nomor masuk yang tidak dikenal? Pernah? Pernah enggak mendapatkan WA masuk yang nomor tidak dikenal? Nyebarkan link. Katanya HP kalian privasi, tapi kok pernah? Berarti kan data kalian bocor. Ya? Data kalian kan bocor. Makanya dihati-hati kalau main HP. Jangan sembarangan. Kalau selagi positif, nggak akan kenapa-kenapa. Tapi kalau sudah ke ranah negatif, pasti akan dilacak oleh aparat hukum. Next Kak. Terus. Nah, mengenal wajah bullying. Ejekan fisik, suka mengejek fisik, menghina fisiknya, memanggil nama buruk, mohon maaf dengan kata yang tidak pantas. Siapa yang di sini sering kayak gitu? Membuli secara verbal. Ngecek fisik temannya. Ada? Kalian pernah merasakan ketika diejek secara fisik ya? Kak Reza itu pernah mendapatkan laporan, gak jauh-jauh di Tuban sendiri. Mohon maaf, bukan ini, tapi ini beneran. Dia itu berkebutuhan khusus. Di sekolah SMP itu dia dibully terus sama temannya. Sampai pada akhirnya dia itu frustasi, mau sekolah lagi. Dengan cara apapun dia itu pengen normal, seperti teman. Akhirnya tahu umurnya nggak panjang, karena ingin mencoba untuk menjadi anak normal. Dia melakukan segala cara untuk menjadi anak normal. Frustasi. Bayangkan kalau itu posisi kalian. Ada lagi kasus kemarin di Pasuruan, bulan kemarin di Pasuruan. Anak perempuan MTS ketika dibully temannya, dia menghilangkan nyawa temannya. Ditusuk. Bayangkan korban itu bisa menjadi pelaku kalau sudah dia tidak kuat mentalnya. Jangan sekali-kali pernah membuli temannya. Sepakat? Kedua, ini bullying fisik, suka mendorong, memalak. Siapa sini yang suka malak temannya? Ketiga, bullying sosial, suka memfitnah. Temannya difitnah terus. Siapa ini suka fitnah? Yang suka memfitnah temannya? Keempat,
cyber menghina di grup WA, sebar tanpa foto, menyebarkan foto tanpa izin. Lah ini adik-adik yang sering terjadi di negara maju itu muka itu adalah privasi. Coba kalian kalau di Jepang, kita kalau mau menyebarkan muka wajah itu harus izin dulu. Kalau enggak diizinkan harus diblur. Tapi di negara kita dengan bebas menyebarluaskan wajah kita. Ada kasus di Jawa Tengah. Ini korbannya perempuan, suka main TikTok, suka selfie ke pacarnya. Tiba-tiba pelaku itu mengedit dengan kecanggihan hari ini yang namanya AI, dijadikan konten, mohon maaf, pornografi, dijual di situs yang tidak pantas. Akhirnya diperas, disuruh ngirim uangnya terus. Kalau enggak foto ini disebarkan, padahal itu AI. Tapi kalau yang namanya sudah kena ancaman, itu mentalnya down, dia enggak peduli ini benar atau enggak. Yang ada rasa ketakutan. Akhirnya frustasi perempuan tersebut itu masih pelajar. Makanya jangan suka selfie kirim ke sembarang orang. Hari ini juga banyak kasus love scamming itu. Baru kenal 1 hari aja yang foto profilnya kayak apa? Artis Korea. Udah terpincut dan mau kenalan dan kirim foto yang tidak pantas. Ingat, kejahatan itu terkadang kita yang melakukannya sendiri. Awal mula ruang kejahatan itu dari kita sendiri yang tidak perhatian dan tidak teliti. Mulai hari ini hati-hati ya, yang suka selfie, yang suka memperlihatkan wajahnya di media sosial secara berlebihan, hati-hati. Next Kak, lanjut. Nah, kalau sudah kayak gini siapa yang mau bertanggung jawab? Mental seorang itu down. Anak kalau sudah suka menyendiri, tidak mau berinteraksi dengan ruang sosial, tidak mau berteman, pasti ada something, ada sesuatu di dalam dirinya itu. Nah, kalian itu harus lebih peduli kalau ada temannya yang seperti itu. Kira-kira kalau ada temannya yang dilakukan kekerasan fisik, peduli enggak? Atau dibiarkan saja? Serius? Atau menjadi penonton? Kalau ada temannya yang dibully, lebih peduli penonton atau membiarkan saja? Peduli Pak. Tenan, beneran peduli. Beneran ya? Kita harus menjadi orang yang peduli. Kalau ada temannya yang sudah seperti ini. Kedua, krisis identitas, kehilangan rasa percaya diri. Sampai dia itu putus sekolah. Banyak hari ini anak-anak yang putus sekolah gara-gara dibully. Kak Reza itu menemukan beberapa anak, kemarin di Lamongan juga ada, mereka dibully, putus sekolah. Kalau sudah putus sekolah, kasihan kan? Coba kalian bayangkan, teman kalian tiba-tiba gak mau sekolah gara-gara dibully, perasaan kalian gimana? Biarin aja atau gimana? Kasihan anak yang gak punya pendidikan itu. Next Kak. Next. Nah, ini tadi. Kita itu di Islam diajarkan menjaga ukhuwah Islamiyah, mengajarkan kasih sayang. Pertama, jaga lisan. Lisanmu itu juga bisa membahayakanmu. Sekali ucap itu bisa menyakiti orang. Lisan itu tidak bertulang, makanya mudah kalau mengucap apapun. Ya kan? Kalau sudah mengucap salah itu terkadang nanti nyeselnya di akhir. Kedua, hargai perbedaan. Kalau temannya ada yang berbeda, dihargai, gak boleh dihindari. Kita itu sesama anak bangsa, sesama yang notabene beragama Islam, yang menjaga perbedaan. Coba ini baru satu agama saja. Kalau sampean di posisi berbeda agama gimana? Mampu nggak menjaga persaudaraan itu? Beneran? Kalau coba kalian hidup di Bali,
Mampu enggak yang di sana notabene mayoritas Hindu? Kalau kalian hidup di Toraja, yang mana notabene di sana Kristennya lebih dominan. Itulah yang namanya menjaga perbedaan, supaya kita tidak terpecah belah. Ketiga, tebar kasih sayang. Kasih sayang kepada temannya, enggak sama pacarnya, sama temannya ya. Dan enggak boleh yang namanya pacaran, masih kecil. Siapa di sini masih sudah pacaran? Enggak boleh, masih kecil. Fokus belajar dulu, ya. Next. Nah, satu, kita harus mampu membangun empati. Apa Kak Reza empati itu? Memahami perasaan teman, jangan jadikan kekurangan fisik atau statusnya itu sebagai candaan. Empati kita itu harus diutamakan. Kedua, bijak bermedia sosial. Saring sebelum sharing. Berpikir dulu sebelum mau berkomentar, oke? Ketiga, berani lapor. Kalau ada apa-apa itu berani lapor. Terkadang itu temannya lebih diam, enggak berani lapor ke gurunya. Kalau temannya dibully, harus berani lapor. Kalau dia ancam balik. Saya laporkan ke Kak Reza nanti. Kalau sampean mengancam saya. Nanti biar saya yang menyelesaikan. Kalau ada kekerasan atau bullying di sekolah. Pilih lingkungan yang positif. Yang pasti kita itu memilih lingkungan yang positif ya. Kak Reza logikakan seperti ini. Kalau kalian berteman dengan orang jualan minyak, pasti bau parfum ya? Ya? Kalau kalian bertemanan dengan orang bakul ikan, pasti bau amis ya? Kalau kalian bertemanan dengan anak-anak yang nakal, pasti katut. Itu 1001 kalau ada yang enggak katut. Tapi kebanyakan pasti katut. Enggak mungkin Kak saya katut, saya bisa menjaga diri. Itu 1001. Dari 1000 anak pasti satu yang bisa seperti itu. Saya contohkan, alhamdulillah. Saya itu dari kecil nyoba yang namanya rokok itu enggak pernah. Meskipun saya pertemanannya saya itu, karena dulu Kak Reza itu sampai kuliah juga enggak pernah. Mencoba 1 kali aja enggak pernah. Dulu Kak Reza itu meskipun kuliah, itu kan jadi ketua di organisasi kuliah. Ya dapat pertemanannya semua ngerokok. Tapi saya nyoba sekali aja enggak pernah. Serius. Ini bisa dicek di orang tua saya, bisa dicek. Coba sekali aja enggak pernah. Bayangkan, padahal pertemanannya saya itu ngerokok semua ketika sudah kuliah. Lah itu kalau kita bisa berjaga diri, bisa. Dengan cara apa? Ya kalau kalian sudah yakin ini enggak bagus, itu juga didikan orang tua. Karena orang tua saya selalu menyampaikan pesan, kalau kamu belum bisa kerja itu jangan sok-sokan ngerokok. Wong uang aja masih minta orang tua kok ngerokok. Seumuran kalian juga belum boleh ngerokok. Meskipun kalian belum kerja ataupun yang sudah kerja. Ya siapa tahu ada seumuran kalian cari sampingan untuk menambah uang jajan. Enggak boleh ngerokok. Belum kerja kok. Uang masih minta orang tua kok ngerokok. Kelima, tingkatkan literasi digital, sering-sering membaca di media sosial. Kalau kalian nggak mau baca buku itu, sering-sering media sosial itu dipakai hal-hal yang positif. Hari ini tuh banyak hal-hal yang positif kita pakai, tapi kalian kan cari-cari yang negatif. Nah, algoritma media sosial itu menyetir kita, bukan kita yang disetir, yang nyetir algoritma. Kalian sekali mencari sesuatu yang negatif, media sosial, akun kalian itu akan selalu muncul yang negatif. Itulah algoritma media sosial, buruknya media sosial hari ini. Bener apa enggak? Coba Ibu, kalau beli obat linu gitu, nanti pasti muncul obat linu terus Bu, di media sosial itu Bu. Karena itulah jeleknya algoritma media sosial.
Misal kalian beli apa? Baju perempuan. Setiap hari pasti muncul baju soal perempuan. Bener apa enggak ini kakak? Ya kan? Media sosial kan seperti itu ya. Lah, itulah jeleknya media sosial. Makanya klik yang positif-positif aja. Yang kedua itu sering terjadi, ini kalau kalian ternyata akun kalian suka keluar judol atau iklan judol ya, sama iklan pornografi. Saya pastikan kalian pernah mengeklik itu satu kali, meskipun itu enggak sering. Lah, itu algoritma media sosial. Itu algoritma media sosial. Makanya kalian harus tingkatkan literasi digital. Next. Ya. Next. Next saja, terus. Oh sudah, ganti materi satunya. Ini yang materi penting ini. Itu nanti terkait bullying tadi ya. Ini materi yang lebih penting, yang hari ini menjadi perhatian kita semua di lembaga pendidikan. Kak Reza kasih tahu, hari Senin pertama kali MPLS di Jakarta Selatan ada ancaman bom. Pernah dengar beritanya kemarin? Hari Senin di SD Pesawahan di Jakarta Selatan. Terus hari Selasa ada anak MAN 3 Padang mau melaksanakan bom bunuh diri. MAN itu, Madrasah Aliyah. Orang kalau mau ngebom itu tidak peduli dia dari satuan pendidikan negeri yang notabene dinas pendidikan atau kementerian keagamaan. Kalau yang namanya ngebom itu gak peduli. Nah, belajar dari mana? Nanti Kak Reza kasih tahu. Kok sampai mau ngebom itu? Ini MAN 3 Padang. Jauh Padang sana, Sumatera Barat. Silakan dibuka. Next. Nah, Kak Reza itu di BNPT itu sebagai pencegahan. Ya seperti ini, mencegah di sekolah-sekolah. Kalau penangkapan itu nanti bagiannya aparat hukum, Densus atau kepolisian. Kalau Kak Reza pencegahan, jadi mencegah secara dini supaya anak ini tidak terpapar paham radikal. Ya. Nah, next Kak. Ini deretan aksi terorisme di Indonesia. Ada yang pernah ngerti bom Bali? Yang viral ini, bom Bali. Seumuran kalian kayaknya enggak familiar lah kalau ini. Kalau kakak kelas pernah dengar bom Bali yang menjadi jagat raya dunia ramai? Nah, bom Bali, bom JW Marriott, ini bom Kedubes Australia, bom Sarinah, bom Surabaya, yang terakhir ini bom Makassar. Dan ini rentetan yang namanya bom. Next Kak, saya nggak ngasih tahu ini, nggak perlu Pak. Nah, apa yang perlu diwaspadai adik-adik? Intoleransi itu adalah gerbang utama anak akan menjadi pelaku teroris sampai bom bunuh diri. Kalau sudah mempunyai nilai-nilai intoleran, nggak peduli dengan temannya, memandang perbedaan, itu adalah gerbang awal anak itu akan menjadi kelompok teroris. Bayangkan kalau sudah nggak mau menerima pendapat orang lain, berarti kan dia nggak peduli kan? Ini gerbang awal. Kebalikannya intoleransi apa? Hah? Toleransi itu apa? Hah? Menghargai perbedaan, apalagi menjaga kerukunan, ya, saling menyayangi, itu toleransi. Kebalikannya intoleransi, kalau sudah mempunyai sifat-sifat nggak peduli, menjelek-jelekan temannya, ini tanda-tanda sudah mau masuk ke paham ekstrim atau radikal. Next Kak. Nah, ini konflik-konflik yang ada di negara kita. Next. Oh ya, next. Nah, yang perlu saya tekankan ini, ternyata anak-anak yang terpapar paham ekstrim, kemarin kalau dulu sampean pernah baca berita
ada anak SMA 72 mau melaksanakan penembakan di masjid Jakarta. Pernah dengar? Itu terpapar di game Roblox. Siapa di sini punya game Roblox? Di situ ada konten-konten ini. Nah, ini game Roblox ini. Game Roblox ini. Bapak Ibu, lihat ini game Roblox. Makanya pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Digital membatasi pemakaian akses media di bawah 16 tahun. Yang masih 16 tahun itu dibatasi. Tapi tetap pinter kalian itu mengakali pendaftaran akun itu dengan umur didewasakan. Lah, adik-adik, hari ini bahayanya itu ini. Mereka itu kelompok ekstrim itu merekrut anak-anak terpapar paham ekstrim itu di game Roblox. Nyata ini. Nah, rata-rata yang direkrut apa? Ketika Kak Reza tanya satu persatu yang terpapar itu. Next Kak. Lah, belum kembali lagi. Dari 112 anak di Indonesia yang terpapar, 11-nya di Jawa Timur. Dan satu saya pernah ketemu, Kak Reza pernah ketemu anak itu, masih SMP. Ketika Kak Reza tanya, apa yang melatar belakangi anak itu sampai melakukan menjadi rekrut kelompok ekstrim? Pernah dibully temannya. Kemarin yang di Jakarta SMA 72 itu juga pernah dibully temannya. Yang barusan kemarin Selasa itu di MAN 3 Padang itu yang mau melaksanakan bom pernah dibully temannya. Karena doktrin kelompok ekstrim ini yang di game Roblox ini, kalau kamu dibully, kalau kamu dilakukan kekerasan, lawan dan bunuh semua. Hilangkan nyawanya semua. Pola ini bukan ada kaitannya dengan agama Islam. Kalau kelompok-kelompok teroris dulu agama Islam, kayak bom Bali, apa itu kelompoknya Amrozi CS. Tapi ini tidak ada urusannya dengan agama, tapi polisi itu menganggap kalian itu punya pemikiran yang kosong. Kalau dibully itu kan pikirannya kosong ya. Nah, kalau sudah kosong didoktrin. Nah, paham ini munculnya dari Amerika. Kalau kalian pernah baca, Kejaksaan Amerika menuntut Roblox untuk menghapus konten. Jadi di tahun 2012 ada seorang anak menembaki satu kelas sama gurunya itu. Jumlahnya 32 ditembak di Amerika itu. Lah itu direplika di game Roblox. Makanya game Roblox itu benar-benar bahaya. Kalau sudah melukai teman apa sih manfaatnya? Yang rugi siapa? Kalau sudah tertangkap siapa? Next Kak. Lah ini titik-titiknya, next. Nah sebelum Kak, lah faktornya apa? Bullying, broken home, tidak ada perhatian orang tua, pakai gadget berlebihan. Kak Reza dari awal sudah menyampaikan, kalau ada anak yang berlebihan memakai media sosial, itu sudah kecanduan. Normalnya orang bermakai media sosial itu minimal 6 jam, maksimal 6 jam. Tapi kalau di atas 6 jam itu sudah kecanduan. Itu sudah kecanduan. Konsumsi pornografi. Komdigi, Menteri Informasi dan Digital merilis anak-anak seumuran kalian itu lebih banyak mengakses konten pornografi. Ini datanya nyata, paling banyak seumuran kalian. Next Kak. Next. Kembali, terus. Lah, ini, next saja, next. Nah, peran orang tua, guru, dan lingkungan. Di sini siapa sih orang tuanya yang peduli kalau anaknya pulang, kalau kalian pulang itu ditanya, adik hari ini pelajarannya apa? Adik coba lihat HP-nya, isi grupnya apa? Sering gak ditanyakan ke orang tua seperti itu? Atau kalian privasi, kalian sandi sehingga orang tuanya gak bisa lihat? Kalau orang tuanya masih peduli, alhamdulillah. Kalau orang tuanya gak pernah menanyakan, tanya balik adik-adik ya, Pak, yo dilihat HP-nya anaknya ini, yo dikasih perhatian.
Masa udah dipegangi HP, anaknya dibiarin. Orang tua hari ini kan gitu. Biar anaknya tenang, ya udah kasih HP, ya kan? Biar diam, tapi nggak pernah dipedulikan. Lah, peran orang tua penting, peran guru juga lebih penting. Karena apa? Mengedukasi kalian, memberikan kalian pemahaman ilmu yang benar-benar bermanfaat. Mana yang harus dihindari, mana yang harus dijauhi, mana yang harus dilakukan. Ini peran guru. Lingkungan juga penting. Tadi Kak Reza sampaikan, kalau kalian berteman dengan orang yang tidak baik, akan terjerumus tidak baik. Ya, harus dipahami lingkungan. Next Kak. Nah, ini tadi udah peran-peran orang tua, next. 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 Lah ini Komdiji juga, ini yang diblokir oleh Komdiji. Bulan Maret Komdiji itu memblokir akun media sosial ini. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, nah ini Roblox. Roblox diblokir. Kenapa enggak Mobile Legends Kak? Kenapa enggak FF? Karena di situ enggak sebahaya ini. Game Roblox ini bahaya banget. Jangan dicoba-coba. Kalau kalian enggak mau terjerumus. Kalau sudah ketangkap, kasihan orang tua. Next. Next. Nah, mencegah satu anak terpapar kekerasan berarti menyelamatkan masa depan bangsa. Tepuk tangan untuk kita semua. Cukup itu yang bisa kami sampaikan. Cukup atau mau ada pertanyaan? Jenengan mau membuka Satu aja. Ya. Ada mau tanya silakan, satu aja. Silakan kalau ada mau tanya. Karena waktunya mau udah habis ini. Satu, ya silakan maju ke depan. Diam, yang lain diam. Apa yang mau tanyakan? Banyak sekali bullying yang ada di sekitar kita. Namun kenapa kita seringkali melihat bahwa pelaku bullying ini sering ditoleransi karena latar belakang, kadang pula itu disembunyikan pelakunya. Begitu. Kenapa harus disembunyikan? Oke. Pertanyaan intinya gini, rata-rata pelaku bullying itu malah identitasnya disembunyikan, tidak diperlihatkan siapa pelakunya. Nah, terima kasih, silakan duduk. Lah inilah netizen kita itu. Kalau yang diviralkan, yang dilihatkan itu pasti yang korban kan ya. Yang sering terjadi pasti korban kan yang diviralkan. Nah, kalau kita menjadi pelopor atau pelapor yang bagus, identitas korban itu harus disembunyikan. Kak Reza itu kalau menangani kasus-kasus kekerasan atau bullying, korban itu benar-benar kita sembunyikan identitasnya. Karena itu akan mempengaruhi psikologi anak tersebut. Nah, pelaku sama, kalau masih di bawah umur ya kita sembunyikan. Karena masih di bawah umur. Ini kurangnya pemahaman aja, makanya disembunyikan, biar nggak dibully juga. Kalau masih di bawah umur harus kita sembunyikan juga, adik. Beda lagi kalau sudah dewasa, itu harus ada punishment-nya, harus ada jerah. Saya kira aparat hukum kalau ada pelaku seperti itu, ya akan dirilis entah itu di konvens kepolisian atau di media akan dipaparkan. Tapi kalau masih di bawah umur, itu juga harus dirahasiakan karena dia ada undang-undang perlindungan anak. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Tapi bukan terus kita menyembunyikan identitas. Yang perlu kita evaluasi apa? Perilaku, pola pikir. Kalau ini disembunyikan terus, dibiarkan saja pola pikirnya, kapan mau selesai ini? Lah, yang harus dirubah adalah cara kita merubah pola pikir bahwasanya bullying itu adalah dampaknya besar. Itu yang harus dirubah. Oke? Kalian harus menjadi pelopor di sekolahan kalian. Dan harus menjadi pelapor ketika ada masalah di sekolah kalian. Sepakat?
Itu yang bisa Kak Reza sampaikan, karena waktunya terbatas, mohon maaf. Kalau mau sharing, mungkin di lain waktu. Kebetulan Kak Reza juga orang Tuban, alamat saya Pelumpang, ada yang Pelumpang? Pelumpang ada? Tapi saya jarang di rumah, ya. Silakan menikmati masa-masa pembelajaran kalian. Kalau kalian sudah masuk gerbang sekolah, semua harus diniati tolabul ilmi. Biar ilmu kalian itu berkah. Jangan karena melepas tanggung jawab, saya disuruh sekolah, menggugurkan kewajiban karena disuruh, tapi tanpa kesadaran. Ya, itu pesan Kak Reza. Sungguh-sungguh biar kalian menjadi generasi emas. Kalau kalian gak sungguh-sungguh akan menjadi generasi cemas. Ya, sekian dari Kak Reza. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk Kak Reza dari